Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini saya bisa menjelaskan mungkin sedikit ayat dari Al-Qur'an, dan sholawat serta salam tidak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang ayat Al-Quran surat Al-Baqarah dari ayat 30 sampai dengan ayat 33. Sebelum saya jelaskan tentang surat tersebut, saya akan membacakan lafaz dari surat tersebut. Baiklah, saya akan membaca surat Al-Baqarah ayat 30 sampai dengan 33. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يَفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوا بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون Sadaqallahul azim. Baiklah, itulah bunyi dari ayat dari surat Al-Baqarah ayat 30 sampai dengan 33. Selanjutnya saya akan menyebutkan arti dari surat yang saya baca tersebut. Langsung saja saya akan menyebutkan artinya. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar. Mereka menjawab, Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sungguh engkaulah yang Maha Esa mengetahui, Maha bijaksana. Allah berfirman, wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu. Setelah Adam menyebutkan nama-namanya, dia berfirman, bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan.
Baiklah teman-teman, itulah bunyi dari surat Al-Baqarah 30 sampai dengan 33 beserta artinya telah saya sebutkan. Selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan tafsir atau makna dari ayat-ayat tersebut. Baiklah, saya akan menjelaskan tafsir dari ayat surat Al-Baqarah ayat 30 sampai dengan 33. Ya. Tafsir surah Al-Baqarah ayat 30 sampai 33 juga mengajarkan kepada kita hikmah pentingnya ilmu. Nabi Adam sebagai manusia yang diciptakan dari tanah dapat diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena ilmu. Berikut adalah penjelasan tafsir surat Al-Baqarah dari ayat 30 sampai dengan 33 yang diambil dari Al-Qur'an dan tafsirnya. Ayat 30, ketika Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada para malaikat bahwa Dia akan menjadikan Adam alaihi wassalam sebagai khalifah di bumi, maka para malaikat itu bertanya, mengapa Adam yang akan diangkat menjadi khalifah di bumi? Padahal Adam dan keturunannya kelak akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah di bumi. Para malaikat menganggap bahwa diri mereka lebih patut memangku jabatan itu, sebab mereka makhluk yang selalu bertasbih, memuji dan menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak membenarkan anggapan mereka itu. Dan Dia menjawab bahwa Dia mengetahui yang tidak diketahui oleh para malaikat. Segala yang akan dilakukan Allah Subhanahu wa taala adalah berdasarkan pengetahuan dan hikmahnya yang maha tinggi, walaupun tak dapat diketahui oleh mereka, termasuk pengangkatan Adam alaihi wassalam menjadi khalifah di bumi. Yang dimaksud dengan kekhalifahan Adam alaihi wassalam di bumi adalah kedudukannya sebagai khalifah di bumi ini untuk melaksanakan perintah-perintahnya dan memakmurkan bumi serta memanfaatkan segala apa yang ada padanya. Pengertian ini dapat dikuatkan dengan firman Allah, ya Dawaddu inna ja'alnaka khalifah fil ard. Wahai Daud, sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah penguasa di bumi. Quran Surat Sad ayat 26. Sebagaimana kita ketahui, Daud alaihi wassalam di samping menjadi nabi juga menjadi raja bagi kaumnya. Ayat ini merupakan dalil tentang wajibnya kaum muslimin memilih dan mengangkat seorang pemimpin tertinggi sebagai tokoh pemersatu antara seluruh kaum muslimin yang dapat memimpin umat untuk melaksanakan hukum-hukum Allah di bumi ini. Para ulama telah menyebutkan syarat-syarat yang harus dimiliki oleh tokoh pimpinan yang dimaksudkan itu. Antara lain ialah adil serta berpengetahuan yang memungkinkannya untuk bertindak sebagai hakim dan mujtahid, tidak mempunyai cacat jasmani, serta berpengalaman cukup, serta tidak pilih kasih dalam menjalankan hukum-hukum Allah. Ayat selanjutnya, ayat ini menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Adam alaihi wassalam nama-nama, tugas dan fungsinya seperti nabi dan rasul, tugas dan fungsinya sebagai pimpinan umat. Manusia memang makhluk yang dapat dididik, bahkan harus dididik, karena ketika baru lahir, bayi manusia tidak dapat berbuat apa-apa. Anggota badan dan otak serta akalnya masih lemah. Tetapi setelah melalui proses pendidikan, bayi manusia yang tidak dapat berbuat apa-apa itu kemudian berkembang dan melalui pendidikan yang baik apa saja dapat dilakukan oleh manusia. Adam sebagai manusia pertama dan belum ada manusia lain yang mendidiknya, maka Allah secara langsung mendidik dan mengajarkannya. Apabila Adam dipersiapkan untuk menjadi khalifah, yaitu pemimpin di bumi, tetapi cara Allah mendidik dan mengajar Adam tidak seperti manusia yang mengajar sesamanya, melainkan dengan mengajar secara langsung dan memberikan potensi kepadanya yang dapat berkembang berupa daya pikirnya, sehingga memungkinkan untuk mengetahui semua nama yang di hadapannya. Setelah nama-nama itu diajarkannya kepada Adam, maka Allah memperlihatkan benda-benda itu kepada para malaikat dan diperintahkannya agar mereka menyebutkan nama-nama benda tersebut yang telah diajarkan kepada Adam, dan ternyata mereka tidak dapat menyebutkannya. Hal ini memperlihatkan keterbatasan pengetahuan para malaikat itu.
dan agar mereka mengetahui keunggulan Adam sebagai manusia terhadap mereka, dan agar mereka mengetahui ketinggian hikmah Allah dalam memilih manusia sebagai khalifah. Hal ini menunjukkan bahwa jabatan khalifah yaitu mengatur segala sesuatu dan menegakkan kebenaran dan keadilan di muka bumi ini memerlukan pengetahuan yang banyak dan kemampuan serta daya pikir yang kuat. Selanjutnya ayat ke-32. Setelah para malaikat menyadari kekurangnya ilmu pengetahuan mereka karena tidak dapat menyebutkan sifat makhluk-makhluk yang ada di hadapan mereka, maka mereka mengakui terus terang kelemahan diri mereka dan berkata kepada Allah bahwa Dia Maha Suci dari segala sifat-sifat kekurangan yang tidak layak baginya, dan mereka menyatakan taubat kepadanya. Mereka pun yakin bahwa segala apa yang dilakukan Allah tentunya berdasarkan ilmu dan hikmahnya yang maha tinggi dan maha sempurna. Termasuk masalah pengangkatan Adam menjadi khalifah. Mereka mengetahui bahwa ilmu pengetahuan mereka hanyalah terbatas kepada apa yang diajarkannya kepada mereka. Dengan demikian, lenyaplah keraguan-keraguan mereka tentang hikmah Allah dalam pengangkatan Adam menjadi khalifah di bumi. Dari pengakuan para malaikat ini, dapatlah dipahami bahwa pernyataan yang mereka ajukan semula, mengapa Allah mengangkat Adam alaihi wasallam sebagai khalifah, bukanlah merupakan suatu sanggahan dari mereka terhadap kehendak Allah, melainkan hanya sekedar pertanyaan meminta jelasan. Setelah penjelasan itu diberikan, mereka mengakui kelemahan mereka. Maka dengan rendah hati dan penuh ketaatan mereka mematuhi kehendak Allah, terutama dalam pengangkatan Adam alaihi wasallam menjadi khalifah. Mereka memuji Allah Subhanahu wa taala karena Dia telah memberikan ilmu pengetahuan kepada mereka sesuai dengan kemampuan yang ada pada mereka. Selanjutnya mereka mengakui pula dengan penuh keyakinan dan menyerah kepada ilmu Allah yang maha luas dan hikmahnya yang maha tinggi. Lalu mereka menegaskan bahwa hanya Allah yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Hal ini mengandung suatu pelajaran bahwa manusia yang telah dikarunia ilmu pengetahuan yang lebih banyak dari yang diberikan kepada para malaikat dan makhluk-makhluk lainnya, hendaklah selalu mensyukuri nikmat tersebut, serta tidak menjadi sombong dan angkuh karena ilmu pengetahuan yang dimilikinya, serta kekuatan dan daya pikirannya. Sebab betapapun tingginya ilmu pengetahuan dan teknologi manusia pada zaman kita sekarang ini, namun masih banyak rahasia-rahasia alam ciptaan Allah yang belum dapat dijangkau oleh ilmu pengetahuan manusia. Misalnya ialah hakikat roh yang ada pada diri manusia sendiri. Allah telah memperingatkan bahwa ilmu pengetahuan yang dikaruniakan kepada manusia hanya sedikit sekali dibandingkan ilmu Allah dan hakikatnya. Selama manusia tetap menyadari kekurangan ilmu pengetahuannya, tentu dia tidak akan menjadi sombong dan angkuh. Dan niscaya dia tidak akan segan mengakui kekurangan pengetahuannya tentang sesuatu apabila dia benar-benar belum mengetahuinya. Dan dia tidak akan merasa malu mempelajarinya kepada yang mengetahui. Sebaliknya, apabila dia mempunyai pengetahuan tentang sesuatu yang berfaedah, maka ilmunya itu tidak akan disembunyikannya, melainkan diajarkan dan dikembangkannya pada orang lain agar mereka pun dapat mengambil manfaatnya. Selanjutnya ayat ke-33. Pada ayat 33 ini Allah meminta Nabi Adam alaihi wasallam untuk menunjukkan pengetahuan atas segala sesuatu di hadapan malaikat. Nabi Adam alaihi wasallam menyebut satu persatu segala sesuatu sekaligus hikmah di balik penciptaannya. Setelah Adam memberikan semua nama itu kepada mereka, Allah berkata, mengingatkan, bukankah sudah kukatakan kepadamu, sungguh aku mengetahui rahasia penciptaan yang gaib pada langit dan bumi, dan mengetahui apa yang kamu nyatakan melalui ucapan sanggahan kamu. Apakah kau akan menjadikan makhluk yang berbuat kerusakan dan menumpahkan darah? Dan apa kesombongan yang kamu sembunyikan melalui ucapan di hatimu? Allah tidak akan menciptakan makhluk yang lebih mulia dan lebih tahu dari kami. Teman-teman, itulah sedikit penjelasan saya tentang ayat Al-Quran surah Al-Baqarah dari ayat 30 sampai dengan 33. Mudah-mudahan teman bisa memahami dan mengerti. Kalau saya masih banyak salah dan kurang, saya mohon maaf.
Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.